Hari ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 12, yaitu perubahan sosial. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut nih tentang materi perubahan sosial, saya harap kalian mampu menelaah perubahan sosial, mendiskusikan, dan membuat hasil penelitian mengenai perubahan sosial yang terjadi di sekitar kalian. Nah, kita lanjut ya. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi perubahan sosial. Nah, apa sih perubahan sosial itu? Di sini ada definisi dari para tokoh sosiologi. Yang pertama ada William F. Ogburn. Nah, menurut William F. Ogburn ini, perubahan sosial itu ditekankan pada perubahan pada kebudayaan material yang berdampak pada kebudayaan imaterial. Nah, ada dua kata kunci penting nih untuk memahami definisi perubahan sosial menurut William F. Ogburn. Yang pertama, kebudayaan material, dan yang kedua, dampaknya terhadap kebudayaan imaterial. Nah, apa sih kebudayaan material itu? Kebudayaan material itu sifatnya berwujud. Nah, kalau misalnya menurut William F. Ogburn ini, kebudayaan material itu menjadi sumber utama kemajuan. Contohnya apa sih dari kebudayaan material itu? Contohnya seperti teknologi, listrik, atau hasil karya lain. Nah, yang kedua ada kebudayaan imaterial. Kebudayaan imaterial ini dia tidak berwujud seperti kebudayaan material. Nah, contohnya apa ya? Contohnya seperti norma, sanksi, adat dan istiadat. Lalu kebudayaan imaterial ini sifatnya menyesuaikan dengan kebudayaan material. Kebudayaan material. Nah, untuk memahaminya saya kasih contoh ya. Contohnya teknologi itu kan sangat berdampak pada, bisa kita lihat teknologi itu berdampak pada pola pikir masyarakat kita. Misalnya dengan adanya aplikasi untuk memesan makanan seperti GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya, kita jadi dimudahkan untuk memesan makanan dari rumah. Nah, selain adanya aplikasi itu, di dalamnya kan juga ada fitur-fitur seperti ada diskon, voucher. Nah, dengan adanya diskon dan voucher ini bisa merubah nih pola konsumsi kita. Misalnya kalian pasti suka dengar gratis ongkir minimal belanja 40.000, misalnya seperti itu. Nah, kalian jadi yang sebenarnya hanya butuh belanja cuma 10.000 karena tahu ada voucher nih, gratis ongkir, tapi belanja dulu 40.000. Belanja apa ya? Nah, itu kan memaksa kita untuk membelanjakan hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu. Akhirnya tumbuh sifat konsumerisme di diri kita. Nah, itu merubah pola pikir kita kan. Dan artinya dengan adanya teknologi aplikasi pemesan makanan itu berdampak nih pada kebudayaan imaterial kita, pada pola pikir kita. Yang kedua ada definisi dari McIver. Nah, menurut McIver, perubahan sosial itu terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Hubungan sosial itu bisa kita artikan sebagai, mudahnya bisa kita artikan sebagai interaksi sosial. Nah, dalam definisi ini, hubungan sosial itu bisa terganggu nih dalam masyarakat yang terwujud dalam konflik. Nah, contohnya yang sedang tren beberapa waktu ini seperti gerakan sosial Black Lives Matter, yaitu gerakan yang membela hak-hak dan keadilan untuk kelompok kulit hitam. Artinya, di dalam kasus ini ada dua kelompok yang berkonflik nih, yaitu kelompok kulit putih dan pembela kelompok kulit hitam. Artinya dua kelompok ini terganggu kan interaksi sosialnya atau hubungan sosialnya. Nah, dengan terganggunya hubungan sosial di antara dua kelompok ini terjadi nih merubah keseimbangan
sosial, merubah keseimbangan sosialnya nih. Jadi ada konflik, jadi terjadinya pemberontakan atau anarkis, kriminalitas seperti itu. Nah, dengan adanya gerakan ini, adanya ketidakseimbangan, adanya perubahan keseimbangan ini sebenarnya tujuannya kan untuk merubah tatanan yang belum adil, merubah hak-hak untuk membela hak untuk kelompok kulit hitam. Nah, selanjutnya ada definisi dari Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial itu terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Nah, struktur ini bisa kita artikan sebagai susunan pada masyarakat. Sedangkan fungsi sosial ini bisa kita artikan juga sebagai status dan peran yang terdapat pada masyarakat. Nah, contoh kasusnya apa nih? Contoh kasusnya itu sekarang mulai banyak terjadinya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya kita pernah nonton atau baca buku tentang Ibu Kartini, pada zaman Ibu Kartini kan seorang perempuan itu tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Dia perempuan hanya boleh berada dalam rumah yang nasibnya setelah dia dewasa dia harus menikah. Dia tidak bisa mencari nafkah, tidak juga boleh menempuh pendidikan di luar negeri. Nah, sedangkan di zaman saat ini kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan itu kan sama. Misalnya kalian bisa mendapatkan pendidikan yang sama tanpa harus membeda-bedakan apa itu gender kalian. Nah, yang terakhir ada definisi menurut Selo Sumarjan. Nah, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Contohnya apa? Contohnya perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP menuju ke kurikulum 2013 ya. Nah, di perubahan itu kalian sendiri pasti bisa merasakan ya bagaimana perubahannya. Yang tadinya kalian lebih banyak dijelaskan oleh guru, saat ini kalian lebih banyak harus dituntut untuk aktif di dalam kelas. Nah, itu juga bisa menjadi contoh perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal itu ada bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, pada faktor internal ini, pertambahan atau perkurangan penduduk itu berpengaruh ya. Misalnya kita lihat nih di Jepang saat ini pemerintahnya mulai resah nih karena para generasi muda sudah tidak mau menikah, tidak mau meregenerasikan keturunannya. Nah, alhasil di sana lebih banyak penduduk yang berumur tua nih. Nah, kalau sampai di suatu negara penduduknya sudah tua dan tidak ada regenerasinya, artinya negara tersebut punya kemungkinan kan kalau tidak ada keturunan asli dari negara tersebut. Artinya itu bisa menjadi perubahan nih. Contohnya karena mereka tidak mau punya komitmen untuk menikah, akhirnya banyak nih yang membuat teknologi sebagai pengganti istri, teknologi yang membantu seseorang untuk bisa merasakan juga nih kasih sayang yang sama seperti yang dihadirkan pada manusia juga. Selanjutnya penemuan baru, itu yang tadi kita bahas ya, seperti yang didefinisikan oleh William F. Cockburn bahwa teknologi itu mampu memberikan perubahan
yang mampu berdampak pada perubahan imaterial seperti norma, sanksi, adat istiadat. Nah, kita langsung lanjut ya pada faktor eksternal. Di faktor eksternal ini terdiri dari perubahan lingkungan fisik. Perubahan lingkungan fisik ini mencangkup seperti bencana alam, baik banjir, gempa, tsunami, atau seperti wabah saat ini juga mempengaruhi, dapat menjadi penyebab perubahan sosial. Nah, selanjutnya ada juga peperangan. Lalu masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Contohnya apa nih? Yang lagi ngetren saat ini. Sekarang sedang marak tren-tren Korea, baik make up, boy band, girl band, atau makanan-makanannya sekarang lagi tren banget kan. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain, kemajuan sistem pendidikan, sikap menghargai hasil kerja orang lain, keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup, heterogenitas masyarakat, sikap terbuka, sikap ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, dan orientasi pada pada masa depan. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat dari perubahan sosial. Apa aja nih? Ada kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ada adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, kepentingan yang tertanam kuat, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integritas budaya, ada juga hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, sikap tertutup. Selanjutnya ada teori evolusi. Nah, di teori evolusi ini lebih mudahnya di teori ini perubahan sosial itu memiliki arah yang tetap dan berkembang secara lambat. Nah, teori ini sebenarnya memandang masyarakat itu selalu mengalami perubahan dalam kehidupannya. Nah, tapi perubahannya ini dia secara bertahap nih dan secara perlahan-lahan, nggak cepat. Artinya bukan revolusi ya. Lalu masyarakat itu bergerak dalam satu garis linear tertentu menuju satu titik tertentu dalam peradaban kebudayaan manusia. Nah, contohnya bisa kita lihat nih di gambar yang di bawah, kanan bawah. Nah, itu gambar contoh dari perubahan yang memiliki arah tetap dan secara lambat. Contohnya, kita awalnya merupakan masyarakat primitif, lalu berkembang nih menjadi masyarakat yang mampu meramu atau masyarakat tradisional. Nah, selanjutnya secara bertahap kita berubah lagi nih menjadi masyarakat modern. Nah, itu contoh evolusi. Nah, selain itu di dalam teori evolusi terdapat konsep yang perlu kita pahami, yaitu konsep dari tokoh bernama Ingles. Nah, menurut Ingles ini sebenarnya membicarakan tentang proses perubahan. Nah, ada 3 nih proses perubahan menurut Ingles, yaitu ada perubahan secara bertahap, secara tidak bertahap, dan melalui kajian atau penelitian. Kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama ada unilinear theories, yaitu proses perubahan sosial yang dilalui secara bertahap. Nah, contohnya apa nih yang secara bertahap? Contohnya yang tadi, perubahan manusia dari masyarakat primitif menjadi masyarakat modern. Lalu yang kedua ada universal theories atau perubahan secara tidak bertahap. Nah, contohnya adalah masyarakat homogen menuju masyarakat heterogen. Masyarakat homogen itu biasanya dikenal sebagai masyarakat pedesaan karena masyarakat itu memang masyarakat asli di sana, dan biasanya mereka menikah masih
tidak jauh-jauh dari orang di sana, sehingga masih punya satu kebudayaan yang sama. Nah, mereka berubah nih menjadi masyarakat heterogen. Contoh, masyarakat heterogen itu biasanya lebih kita kenal sebagai masyarakat perkotaan, karena sifatnya dalam masyarakat itu terdapat bermacam-macam eh, jenis masyarakat dari berbagai suku, etnis. Contohnya seperti kota Jakarta, kan sangat beragam ya, ada beragam suku, etnis, dan masih banyak masyarakat lainnya yang berbeda-beda hidup dalam satu tempat. Nah, selanjutnya ada multilinear theories, yaitu proses perubahan melalui kajian atau penelitian. Nah, selanjutnya ada teori siklus atau teori siklis. Nah, teori siklis ini diibaratkan seperti roda yang berputar. Artinya, perubahan sosial itu sebenarnya itu-itu aja. Dia bisa kembali ke zaman, ke tren-tren masa lalu naik lagi, berubah lagi nih, tapi pola bisa kita lihat nih polanya. Nah, contohnya apa nih? Dia teori teori siklus ini, contohnya itu fenomena fashion di masyarakat. Bisa kita lihat ya, masyarakat saat ini banyak nih yang menggunakan pakaian-pakaian ala-ala tahun 70-an atau 80-an. Banyak dipakai kembali oleh masyarakat kita. Tapi bisa jadi mungkin ada nih yang menemukan kembali ke tren misalnya di tahun-tahun sekarang nih, seperti tren fashion Korea, lalu bisa juga berubah kembali lagi menjadi fashion tahun 80. Nah, itu akan tren fashion ini sebenarnya selalu berulang-ulang, hanya terdapat sedikit modifikasi dari tren tersebut. Nah, intinya apa sih dari teori ini? Jadi, di teori ini masyarakat itu dilihat sebagai fenomena yang berulang. Oke. Selanjutnya ada teori konflik. Nah, teori konflik itu teori konflik itu sebenarnya nggak selalu bersifat negatif loh, tapi juga bisa bersifat positif. Karena konflik sosial itu mampu mendorong masyarakat untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian pertentangan untuk berubah ke tingkat yang lebih baik atau lebih maju. Nah, konflik ini sebenarnya terjadi akibat dari pertentangan kelas sosial antara kelompok tertindas dengan kelompok penguasa, sehingga itulah penyebab terjadinya perubahan sosial menurut teori konflik. Nah, ada lagi nih teori fungsional. Teori fungsional itu bisa dibilang kata kuncinya adalah tentang keseimbangan masyarakat. Nah, teori fungsional ini melihat masyarakat cenderung menciptakan kondisi yang stabil. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pada satu bagian dari masyarakat, harus dilakukan penyesuaian pada bagian lain agar masyarakat tetap terjaga keharmonisannya. Nah, di sini ada evaluasi. Nanti bisa kalian coba kerjakan. Bisa kalian pause dulu lalu kalian kerjakan. Nah, sekian dari pembelajaran tentang materi perubahan sosial ini. Ada quotes yang